Halo, bertemu lagi bersama Tuan Jodedon Vlog. Sebelum kita memulai pembelajaran pada materi kali ini, saya ingatkan untuk kalian semua yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dulu agar channel saya dapat lebih berkembang nantinya. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar tentang rotasi, maka marilah di video kali ini kita akan belajar tentang apa itu dilatasi. Untuk itu, simak penjelasan berikut ini. Intro. Baik, transformasi geometri yang terakhir adalah dilatasi. Nah, nama lain dilatasi dalam bahasa Indonesia adalah perkalian. Dilatasi merupakan perubahan ukuran suatu benda. Dilatasi dapat diartikan sebagai transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri, tetapi tidak mengubah bentuk bangun geometri tersebut. Nah, jadi dari pengertian dilatasi tadi, yang mana dilatasi ini adalah perubahan ukuran suatu benda. Jadi benda tersebut dapat berubah lebih besar atau lebih kecil. Ketika benda berubah menjadi lebih besar, maka skala dilatasi tersebut merupakan bilangan asli. Dan ketika benda berubah menjadi lebih kecil, maka skala dilatasi ini adalah bilangan pecahan. Nah, bangun geometri itu yang didilatasikan hanya mengubah bentuk tapi tidak hanya mengubah ukuran tapi tidak bisa mengubah bentuk. Jadi semisal yang kita dilatasikan titik, maka hasil dilatasinya adalah sebuah titik yang lebih besar atau lebih kecil. Kemudian jika yang kita dilatasikan adalah suatu garis, maka hasil dilatasinya juga garis yang lebih panjang atau lebih pendek. Ketika yang kita dilatasikan suatu bangun datar atau suatu bangun ruang, maka hasil dilatasinya juga bangun datar atau bangun ruang yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, kemudian dilatasi sendiri ditentukan oleh pusat dilatasi dan faktor skala atau faktor dilatasi. Nah, kemudian dilatasi sendiri ada dua macam. Karena tadi ditentukan oleh pusat dilatasi dan faktor dilatasi. Yang pertama, dilatasi yang ditentukan oleh pusat dilatasi, yang mana titik pusatnya adalah 0,0 dan dilatasi terhadap titik pusat P, A, B. Yang pertama kita pelajari dilatasi terhadap titik pusat O 0,0. Jadi dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, ketika titik A, X, Y itu kita dilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat O 0,0 akan menghasilkan titik A aksen yang berkoordinat di X aksen, Y aksen. Nah, dilatasi titik A itu tadi dapat kita tuliskan dengan A, X, Y didilatasikan oleh O, K, yang mana O itu adalah titik pusat, kemudian K adalah faktor skala, menghasilkan AX aksen itu titiknya di X aksen, Y aksen, yang mana X aksen ini didapatkan dari KX, kemudian Y aksennya didapatkan oleh KY, sehingga dilatasinya dapat kita tuliskan sebagai AX, Y D O, K menghasilkan A aksen adalah KX dan KY, KX, KY, yang mana KX ini adalah perkalian skala K dengan titik koordinat X, kemudian KY-nya ini merupakan hasil perkalian antara skala K dengan koordinat Y. Kemudian yang selanjutnya ini ada matriks transformasi ketika dilatasi yang titik pusatnya ditentukan oleh O 0,0.
Baik, selanjutnya kita lanjutkan dilatasi terhadap titik pusat P, A, B. Nah, dilatasi dengan titik pusat P, A, B dapat kita lihat pada gambar di samping. Nah, misal titik A, X, Y kita dilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat A, B menghasilkan titik A aksen yang berkoordinat di X aksen, Y aksen. Nah, hal tersebut dapat kita tuliskan dengan A, X, Y didilatasikan oleh titik pusat P dengan faktor skala K menghasilkan A aksen di koordinat X aksen, Y aksen. Nah, kemudian X aksen, Y aksen ini kita dapatkan dari matriks transformasi yang mana merupakan matriks dilatasi yang didapatkan sebagai berikut. X aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K yang kita kalikan dengan X min A, Y min B ditambahkan dengan matriks A, B. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang dilatasi. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal berikut supaya pemahaman kalian lebih jelas. Baik, sebelumnya tadi kalian sudah memperhatikan materi tentang dilatasi di PowerPoint, namun rasanya materi saja tidak lengkap tanpa adanya contoh soal. Nah, di sini kita akan belajar tentang contoh soal dilatasi, jadi bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang berbentuk dilatasi. Baik, di sini saya punya dua contoh soal. Yang pertama, garis G X plus 2Y min 4 sama dengan 0 didilatasikan dengan faktor skala 2 terhadap titik pusat 0,0. Tentukan hasil dilatasi garis G. Nah, dari soal ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa di sini ada dilatasi garis terhadap titik pusat 0,0. Nah, maka dari itu misalkan di garis ini ada suatu titik yaitu yang berkoordinat di X, Y melalui garis G, maka hasilnya adalah X aksen, Y aksen ini sama dengan K0, 0K dikali dengan X, Y. Nah, yang mana K ini merupakan faktor skala. Di sini skalanya adalah 2, maka dari itu K kita ganti dengan 2. Sehingga ini 2, 0, 0, 2 dikalikan dengan X, Y. Nah, sesuai prinsip perkalian matriks, maka X aksen, Y aksen ini adalah 2 kali X adalah 2X, 0 kali Y 0, kemudian 0 kali X-nya 0, 2 kali Y, 2Y. Nah, sehingga X aksen, Y aksen sama dengan 2X, 2Y. Nah, dari persamaan matriks kita dapatkan bahwa di sini X aksen adalah 2X, sehingga X sama dengan 1/2 X aksen. Seperti ini. Nah, kemudian di sini ada juga Y aksen sama dengan 2Y. Y aksen sama dengan 2Y. Sehingga Y sama dengan 1/2 Y aksen. Semacam ini. Nah, sekarang ketika kita sudah menemukan bentuk X dan Y yang baru, kita masukkan ke dalam persamaan garis. Di sini ada garis X plus 2Y min 4 sama dengan 0. X-nya kita ganti bentuk yang baru, maka dari itu menjadi 1/2 X aksen
ditambah 2, Y-nya kita masukkan bentuk yang baru yaitu 1/2 Y aksen dikurangi 4 sama dengan 0. Sehingga ini kita kalikan. Berarti tetap setengah. X aksen ditambah 2 kali setengah 1 ya. Berarti Y aksen dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian sekarang kita kembalikan ke dalam bentuk yang aksennya dihilangi. Menjadi setengah X plus Y min 4 sama dengan 0. Belajar matematika mudah bersama Tuan Jolindon Vlog. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 2, yaitu ada titik C min 4, min 2 didilatasikan dengan faktor skala 1/3, dilanjutkan dilatasi dengan faktor skala min 2 terhadap titik pusat min 1,1. Tentukan hasil dilatasi titik C. Nah, di soal nomor 2 ini kita dapatkan soal bahwa di sini ada komposisi dilatasi. Yang pertama skala 1/3, yang kedua skala min 2 terhadap titik pusat A, B. Nah, ketika ada komposisi dilatasi yang titik pusatnya M, N atau titik pusatnya A, B, maka di sini kita dapatkan bahwa X double aksen ya, karena di sini yang kita cari adalah dilatasi kedua ya. Berarti ada dilatasi pertama 1/3, dilatasi kedua min 2. Maka dari itu yang kita cari adalah double aksen atau bayangan kedua. Nah, X double aksen Y double aksen sama dengan K1 kali K2, kemudian ini 0, kemudian di sini 0, ini juga K1 kali K2, kemudian ini dikalikan dengan matriks X min A, Y min B, kemudian dijumlahkan dengan matriks A, B. Nah, ini rumus komposisi dilatasi dengan pusat AB. Nah, berarti di sini faktor skala yang pertama adalah 1/3, faktor skala yang kedua adalah min 2. Kita masukkan, berarti di sini yang K1 K2 1/3 kali min 2. Kemudian di sini 0. Kemudian ini 0, di sini ada lagi 1/3 kali min 2. Dikalikan X min A, X min B. X min A, X min B itu apa? Nah, maka dari itu kita isikan bahwa X-nya min 4, Y-nya min 2, kemudian A-nya min 1, B-nya 1. Nah, kita isikan, berarti di sini min 4, min 1, berarti plus 1. Kemudian di sini Y-nya min 2, min 2 dikurangi 1. Ditambah dengan AB. AB tadi pusatnya ya. Min 1, 1. Nah, maka dari itu di sini kita dapatkan matriksnya min 2/3, 0, 0, min 2/3 dikalikan dengan min 4 plus 1 adalah min 3. Min 2 min 1 juga min 3. Ditambah dengan min 1, 1. Nah, min 2/3 kali min 3 berarti menghasilkan matriks 2. Kemudian ini juga 2. Ditambah dengan min 1, 1. Sehingga hasilnya adalah 2 dikurangi 1, yaitu 1, 2 tambah 1 yaitu 3. Belajar matematika mudah bersama Tuan Jolindon Vlog. Itu dulu pembelajaran dari Tuan Jolindon Vlog tentang dilatasi. Kita kembali ke studio. Baik, itu dulu pembelajaran dari Tuan Jolindon Vlog tentang transformasi geometri. Jangan lupa like, comment,
share, dan subscribe channel ini supaya channel ini dapat lebih berkembang tentunya. Kalau sudah subscribe, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Tuan Julidon Vlog. Kami dari Tuan Julidon Vlog undur diri. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua, dan salam EduMed.